Halo, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Diana Twika. Pemirsa, pemerintah terus berupaya untuk memberikan kesetaraan hidup yang layak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui pendistribusian listrik bagi keluarga yang tidak mampu ataupun mereka yang berdomisili jauh dari jangkauan sarana dan juga prasarana. Ada puluhan ribu rumah di berbagai daerah di Indonesia yang belum bisa menikmati aliran listrik. Pemerintah pun melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyelenggarakan program pemberian bantuan pasang baru listrik atau yang disebut BPBL. BPBL merupakan pemberian bantuan pasang baru gratis termasuk membangun instalasi listrik di rumah. Penerima BPBL pun akan menjadi pelanggan PT PLN dengan daya 900 volt ampere. Nah, seperti apa lebih jelasnya program BPBL ini, kita akan berbincang bersama para narasumber yang telah hadir bersama saya di studio. Ada Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian SDM, Bapak Wanhar. Pak Wanhar, apa kabar Pak Wanhar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Dan juga Pak Agung Nugraha, EVP Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN Persero. Pak Agung, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktu bersama kami. Ini menarik sekali karena berbincang tentang listrik ini sangat esensial begitu ya Pak ya. Apalagi kalau kita flashback ke belakang kemarin pada saat pandemi begitu. Listrik ini sekolah semuanya online, semua kegiatan dilakukan secara daring begitu. Listrik ini sangat signifikan. Dan yang menarik sekali ini pemerintah bergerak terus untuk jemput bola, memberikan keadilan bagi masyarakat supaya semuanya memiliki kesetaraan, memiliki akses listrik begitu. Nah, sebenarnya program ini diinisiasinya seperti apa Pak Wanhar? Ya, Mbak Diana, dalam rangka pemerintah untuk memberikan akses listrik kepada seluruh rakyat Indonesia yang kami terjemahkan dengan tercapainya rasio elektrifikasi 100%. Iya. Nah, ini juga merupakan perwujudan dari rasa keadilan ya untuk seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan akses listrik. Jadi pemerintah melakukan pembangunan jaringan ya ke seluruh pelosok desa ya. Nah, kemudian juga ada inisiasi dari Komisi 7 DPR RI jadi bersama pemerintah ingin memberikan biaya pasang baru listrik gratis kepada masyarakat. Karena apa ini Mbak Diana? Masyarakat mungkin mampu membayar iuran listrik, tapi untuk membayar biaya pasang barunya itu yang mereka tidak mampu. Nah, sehingga pada tahun 2022 itu pemerintah bersama Komisi 7 DPR RI menyepakati memberikan bantuan pasang baru listrik gratis ini kepada 80.000 rumah tangga yang alhamdulillah tahun 2022 kemarin itu terrealisasi melebihi target sebesar 80.123 rumah tangga. Nah, ini BPBL ini juga memang suatu program yang sangat bermanfaat ya, karena memang dari sisi PLN ya untuk menyambung listrik ke saudara-saudara kita yang di pelosok 3T ya atau yang yang masyarakat yang kurang mampu ini sepertinya kurang tertarik PLN ya, karena memang dari sisi profit tidak menguntungkan. Nah, sehingga memang tepat negara hadir untuk membantu masyarakat Indonesia. Baik, kalau dari sisi PLN sendiri sejauh ini apa Pak yang sudah dilakukan supaya masyarakat ini bisa memiliki kesetaraan akses listrik begitu terutama untuk daerah-daerah di 3T Pak? Ya, terima kasih Pak Diana. Jadi yang seperti disampaikan Pak Wanhar tadi, PLN yang badan usaha milik negara memang melaksanakan penugasan ini dengan cara meningkatkan akses listrik terhadap sejumlah wilayah Indonesia yang kita lakukan dengan cara pembangunan infrastruktur secara besar-besaran ya. Jadi baik itu transmisi, kemudian distribusi, itu kita lakukan pembangunannya. Nah, pembangunan untuk melayani pelanggan-pelanggan yang belum berlistrik, terutama di ujung ini, disampaikan tadi dengan skema penyertaan modal negara. Jadi yang dilakukan PLN sebetulnya penugasan di pemerintah
Jadi terkait dengan persoalan bisnis itu sudah menjadi nomor 2. Ya. Jadi begitu pemerintah menugaskan untuk membangun, ya kita laksanakan. Nah, di samping kita melaksanakan pembangunan jaringan, kita juga sambil mencari sumber-sumber energi yang ramah lingkungan, yang terbarukan. Karena kalau kita hanya tergantung pada jaringan yang ditarik, yang biayanya besar, itu mungkin juga tidak akan bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia. Tapi kita tahu kalau di ujung-ujung itu masih ada air terjun, kemudian sinar matahari juga banyak, angin juga seperti itu. Itu sekaligus pada saat kita melakukan pembangunan ini juga kita lakukan studi-studi. Nah, kita harapkan ke depan untuk daerah-daerah terpencil itu justru bisa mandiri energi dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Tapi sebenarnya bisa diberikan gambaran Pak, untuk kondisi kalau topografi Indonesia ini kan ada ribuan pulau begitu ya. Tantangannya sendiri sebenarnya untuk bisa membangun jaringan listrik di wilayah-wilayah 3T ini seperti apa seperti yang selama ini dialami begitu Pak? Ya, kalau tantangannya memang sekali lagi karena tanah air kita luas, kemudian tadi masyarakat yang sekian puluh ribu yang belum menikmati listrik itu kan umumnya tempat tinggalnya itu jauh dari pemukiman ya, atau dia sifatnya scatter gitu, tersebar ya. Jadi tantangannya tentu saja biaya yang besar untuk melayani. Makanya salah satu solusi ke depan adalah mencari sumber energi lokal yang bisa diberdayakan untuk listrik secara mandiri, kira-kira seperti itu. Pak Wanhar, ini saya mau konfirmasi, benar tidak sih Pak kalau untuk instalasi listriknya saja begitu ya di daerah 3T, kalau misalkan kita di wilayah yang perkotaan, itu hanya membutuhkan kurang lebih ya 1 juta, 2 juta rupiah, tapi kalau misalkan di wilayah 3T ini bahkan sampai puluhan juta rupiah, apa benar seperti itu Pak Wanhar? Ya, jadi tadi disampaikan Pak Agung memang benar kalau daerah 3T itu di samping masyarakatnya scatter ya, tersebar-sebar, sehingga memang jaringan listrik PLN itu belum tersedia sampai di depan rumah. Nah, jadi memang perlu biaya yang lebih besar. Ya, memasang tiang listriknya, kemudian konduktornya sehingga sampai di depan rumah. Nah, sehingga apabila dihitung-hitung dengan tadi calon pelanggan yang sedikit, biaya yang besar ya, dibagi tentu saja akan memang mungkin berlipat-lipat ya dibanding kalau di kota yang jaringannya itu sudah di depan rumah. Jadi tinggal memang ya otomatis biaya-biaya untuk penyambungan baru ya Pak ya, meternya, kabel SR-nya, MCB-nya itu juga memang apa namanya sudah standar sih, di 3T juga sama, di perkotaan sama. Tapi biaya infrastruktur tadi yang belum ada itu yang menyebabkan dia lebih mahal. Ini menarik sekali Pak, karena ini memang menjadi bukti hadirnya pemerintah untuk masyarakat begitu ya Pak, bahkan meskipun alokasi anggarannya cukup besar begitu ya. Ini dari anggaran yang saat ini sudah digelontorkan begitu Pak ya untuk tahun 2023, pastinya naik dong ya Pak ya dari tahun 2022 kemarin yang sudah berhasil melebihi target gitu. Berapa nih Pak sekarang Pak Wanhar? Ya, alhamdulillah untuk tahun 2023 kita mendapatkan alokasi APBN itu untuk 125.000 rumah tangga, atau kalau di apa namanya dirupiahkan itu sekitar 304,3 miliar. Oke. Menarik sekali, dari 80.000 kemudian ke 125.000 rumah tangga. Kita akan bahas lebih jauh lagi ya Pak, nanti siapa sasarannya dan seperti apa instalasinya di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan ini akan berlanjut sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan juga kita masih membahas tentang BPBL di sini. Menarik sekali bahwa tahun kemarin ini sudah mencapai target, melampaui bahkan begitu ya. Dan tahun ini ada targetnya 125.000 rumah tangga yang akhirnya teraliri listrik di kawasan 3T begitu. Untuk anggarannya sendiri saat ini kan sudah naik ya Pak ya, pastinya ya Pak ya, dari tahun kemarin.
Ya, nah ini kemudian Pak, siapa yang menjadi sasaran nih Pak ya dari program BPBL ini Pak? Ya, jadi alhamdulillah tahun 2023 tadi naik menjadi 125.000 rumah tangga. Ya, eh, sasaran sama sebetulnya dengan tahun lalu adalah masyarakat kita yang diprioritaskan yang berada di 3T, terdepan, terluar, terbelakang. Nah, namun pada kenyataannya sebagaimana realisasi tahun lalu justru malah volumenya itu yang lebih besar di Pulau Jawa, ya sekitar 56% itu sebetulnya di Jawa yang kebagian. Nah, karena memang penduduk Indonesia kan ramainya kan di Pulau Jawa. Nah, kemudian dari masyarakat yang kurang mampu di 3T ini ada beberapa juga persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Diantaranya pertama masyarakat atau rumah tangga itu harus berada dalam data ini apa istilahnya DTKS ya. Kemudian apabila tidak terdapat dalam data DTKS apa namanya itu merupakan rumah tangga yang berada di 3T tadi ininya kriterianya. Kemudian apabila juga tidak menjadi yang kriteria 3T, boleh-boleh saja di perkotaan ya sepanjang memang nanti dipalidasi, diverifikasi oleh kepala desa atau lurah bahwa benar ini adalah masyarakat yang kurang mampu. Jadi tiga persyaratan ini dan tiga sasaran inilah yang akan kita lakukan. Tapi ini artinya mereka akan menjadi pelanggan baru begitu ya Pak untuk PLN ya Pak ya? Gimana Pak Agung? Ya. Apakah untuk instalasinya saja yang digratiskan atau bagaimana nih Pak? Ya, jadi tadi sudah disampaikan di awal tadi bahwa sebagian besar masyarakat itu sebetulnya untuk membayar biaya listrik bulanan itu mampu, ya. Yang kurang mampu itu dalam hal pada saat pertama kali biaya penyambungan yang tadi Mbak Diana sudah sampaikan sekitar 1 juta sekian ya. Okay. Karena itu sama di Jawa, di luar Jawa kalau biaya penyambungan sama. Nah, saya justru ingin menambahkan bahwa di samping kita memberikan bantuan listrik gratis kepada masyarakat yang jaringan listrik sudah ada di depan rumahnya, ya kita juga pemerintah menugaskan PLN untuk ada namanya PMN Lisdes, penyertaan modal negara listrik desa. Itu juga dari tahun-tahun ke tahun meningkat. Itu kita lakukan untuk tadi membangun infrastruktur untuk mendekatkan listrik ke pemukiman-pemukiman yang memang jauh dari jaringan yang ada selama ini. Nah, dari tahun ke tahun biayanya semakin meningkat, harapannya negara itu semakin hadir untuk memberikan akses kepada infrastruktur listrik ini, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan akses layanan dari PLN. Itu kira-kira. Tapi nanti kira-kira apa saja nih Pak yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima ini Pak? Ya, sama seperti tahun lalu, masyarakat akan menerima instalasi yang di rumah ya, berupa nanti 3 titik lampu, 1 kotak kontak ya untuk kotak untuk nanti cas HP lah gitu ya. Nah, kemudian nanti tentu saja beserta aksesorisnya ya, lampunya, saklarnya dan lain sebagainya, termasuk nanti persyaratan instalasi dari PUIL ya sesuai SNI itu dipenuhin semua, termasuk nanti ada groundingnya ya Pak ya. Nah, kemudian ditambah lagi nanti dengan token sebesar 100.000. Nah, namun ada hal yang berbeda. Ini Mbak Diana untuk tahun 2023 ini kapasitas tersambungnya itu ditingkatkan. Yang kalau tahun 2022 itu hanya 450 PA. Nah, di tahun 2023 ini kita tingkatkan menjadi 900 PA. Nah, ini sebetulnya untuk memberikan keleluasaan lagi ya. Mungkin kalau yang masyarakat di 3T tidak perlu sebesar itu. Nah, tapi tadi masyarakat kita yang di perkotaan yang termasuk juga yang kurang mampu, ya mungkin dia sudah perlu yang 900 Pak. Karena nanti untuk pompa, untuk rice cooker gitu ya. Karena mereka sudah menggunakan ini. Nah, sehingga ini yang dilakukan pemerintah. Nah, namun ada
hal yang perlu dicermati nanti mungkin bersama PLN, karena kalau persyaratan subsidi itu kan 450 PA ya, atau 900 PA yang tapi memang tergolong yang tidak mampu. Nah ini nanti masih ada PR sedikit kita bersama PLN untuk katakanlah memvalidasi ya, memverifikasi apakah benar-benar yang 900 ini nanti bisa memenuhi syarat untuk disubsidi. Nah sebetulnya apabila memang instrumen yang kita pakai sekarang ini berjalan dengan baik, sebetulnya nggak perlu sih Pak, karena kan validasi dari kepala desa dan lurah tadi sebetulnya sudah menyatakan dia tidak mampu. Baik. Nah hanya saja kan memang ada 2 kriteria tadi, yang 3T, masyarakat di 3T tapi tidak di TTKS, atau yang di perkotaan tapi tidak mampu. Nah ini mau nggak mau sebagai persyaratannya PLN kan harus dimasukkan ke data di TKS dulu ya Pak ya. Nah ini juga nanti akan kita koordinasikan untuk 2023 sehingga nanti tidak ada pelanggan itu yang tidak mendapatkan subsidi. Nah namun ada satu hal nih, orang sekarang ada kesalahan ini, pengertian. Baik. BPBL itu dikira penyambungannya dan listriknya semua gratis Pak. Nah itu ada surat ke kantor kami, ke Pak Menteri, minta listrik gratis. Nah padahal yang gratis itu hanya biaya penyambungan. Baik, jadi biaya per instalasinya bulannya ya, tetap Pak ya. bayar ya Pak Agung ya. Jadi pelanggan baru PLN begitu ya Pak. Iya. Nah ini nanti untuk evaluasinya, monitoringnya akan berjalan seperti apa nih Pak Wanhar? Iya, dari evaluasi kita tahun lalu memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Ya diantaranya nanti tahun 2023 ini kita bersama PLN ya melalui PLN Icon Plus ya sudah memiliki aplikasi yang untuk melaksanakan monitoring evaluasi, termasuk di aplikasi itu semua data-data ya, kemudian proses yang saat ini sedang berjalan itu secara real time Pak Agung itu bisa dilihat. Nah itu untuk yang ini. Kemudian yang kedua kita juga menugaskan ya, pemerintah menugaskan ada unit di Kementerian SDM itu Balai Survei Keteralistrikan dan Energi Baru Terbarukan itu untuk bersama nanti tim inspektoratnya KSDM melakukan pengawasan ke lapangan. Nah ini kita harapkan bisa nanti lebih membuat program ini lebih sempurna, mungkin begitu Pak Agung. Ya, dan yang pastinya di sini dengan program ini bisa dibilang sukses begitu ya tahun lalu, dan kita juga ingin mengetahui nih pastinya pemirsa bagaimana rasio elektrifikasi di Indonesia. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena perbincangan ini semakin menarik. Kami akan kembali sesaat lagi di Indonesia Forward. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Indonesia Forward dan kita masih membahas tentang upaya pemerataan listrik di masyarakat Indonesia. Saya ke Pak Wanhar terlebih dahulu. Pak Wanhar, sejauh ini rasio elektrifikasi nasional gitu dan juga rasio desa berlistrik hingga triwulan 1 tahun 2023 bagaimana nih Pak Wanhar? Ya, rasio elektrifikasi saat ini sebetulnya sudah tinggi ya kalau ngelihat angkanya 99,67. 99,67, oke. Jadi 0,33 lagi ya. Nah, tapi jangan ini berpuas diri. 0,33% itu justru yang paling challenging, menantang. Paling menantang, oke. Karena sisanya itu berada di pelosok-pelosok, di atas bukit gitu ya, bahkan di atas gunung. Nah, sehingga memerlukan infrastruktur yang lebih besar. Nah, dari 99,67 tadi sebetulnya sebagaimana tadi disampaikan Pak Agung juga ada listriknya tuh yang bukan dari PLN. Yang non PLN itu masih sebesar 1,57%. Nah ini yang menuntut juga, masyarakat juga menuntut untuk yang
listriknya tuh semua dari PLN. Nah juga merupakan tantangan kita, termasuk lagi ada porsinya itu dia masih yang bersifat sementara, seperti program pemerintah juga dengan lampu tenaga surya hemat energi. Nah lampu itu hanya bisa bertahan ya 3 tahun. Nah setelah itu mau nggak mau jaringan listrik PLN yang harus menggantikan. Nah itu kalau rasio elektrifikasi. Nah mungkin kalau kita tambahkan lagi dengan rasio desa berlistrik. Nah rasio desa berlistrik ini memang untuk tahun 2023 semester 1 kemarin itu sudah mencapai 99,8. 99,8 Ya, nyaris 100% lebih, ya Pak ya ya? lebih Oke. besar lagi. Nah, tapi kita juga jangan terkecoh juga dengan adanya pemekaran wilayah, desa bertambah gitu ya. Populasi juga bertambah ya Pak ya? Kemudian juga ternyata di desa itu juga ada dusun-dusun. Nah, ini kalau kita lihat lagi khususnya di Papua ya dan di apa namanya tuh di bagian timur Indonesia itu masih banyak sebetulnya desa-desa yang belum memiliki akses listrik. Apa yang menjadi tantangan terbesar begitu Pak dari program BPBL ini Pak? Iya, jadi memang tadi sudah dari awal kita sampaikan sisanya ini kan di 3T. Ya. Tantangan yang terbesar itu tadi memang jaringan listrik itu sebagai Pak Agung sampaikan belum nyampe ke depan rumah penduduk. Nah sehingga pemerintah untuk masalah ini memberikan PMN, penyertaan modal negara melalui Komisi 6 ya Pak ya, itu diberikan kepada PLN. Nah tahun lalu itu ada sekitar 2,3 triliun. Nah alhamdulillah tahun ini meningkat menjadi 6,2 triliun. Nah ini kita maksimalkan nanti oleh Pak Agung untuk memperluas jaringan listrik ya ke masyarakat. Nah kemudian untuk biaya pasangnya nanti dari BPBL. Nah kemudian yang kedua memang tadi daerah 3T itu tentu saja akses jalannya Mbak, kemudian melewati hutan, sungai. Kalau kita lihat pekerjaannya PLN itu sangat-sangat menantang. Nah kemudian juga kondisi yang masih ya mohon maaf masih belum ini ya apa namanya kondusif ya seperti di Papua gitu ya kita sudah mengalokasikan APBN untuk program listrik desa ya atau LTSAE atau ABDAL. Nah tapi karena ada gangguan keamanan ya, nah itu beberapa kegiatan itu ditunda. Nah itu yang ketiga, yang terakhir ya mungkin itu tadi ya rendahnya ya apa namanya kemampuan masyarakat ya untuk memasang listrik tadi. Nah ini juga dengan BPPL ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan gitu Mbak. Ya tapi kalau Pak Agung pastinya ada sosialisasi yang saat ini gencar dilakukan terkait dengan program ini ya Pak. Apa saja itu Pak? Oke, jadi saya melengkapi yang disampaikan Pak Mar tadi Iya, bahwa kita dari sini itu selalu melihat bahwa masyarakat di sana belum berlistrik sehingga harus kita berikan akses gitu. Nah, tetapi di sisi lain juga masyarakat juga harus diberikan pemahaman bahwa di samping bermanfaat listrik ini juga mengandung risiko bahaya. Untuk itu tugas kami, tugas PLN pada saat kita melakukan pemasangan sekaligus kami juga sampaikan bagaimana cara menggunakan listrik yang benar dan kemudian aman ya supaya kita tidak mengalami risiko bahaya. Antara lain misalnya kita sampaikan kalau masyarakat punya pohon yang sudah dekat-dekat dengan kabel listrik, ya hendaknya diizinkan kalau kami pangkas supaya tidak berisiko. Itu kira-kira. Iya, tapi ini kan targetnya sudah jelas 125.000 begitu ya Pak di seluruh provinsi di Indonesia. Ini bagaimana supaya di akhir tahun ini targetnya tercapai? Apa yang saat ini dilakukan oleh PLN di wilayah-wilayah yang sangat sulit sekali ini Pak? Ya, jadi kalau yang BPBL ini kita sangat optimis ya. Optimis karena DTKS tadi datanya sangat akurat ya. Sangat akurat, bahkan sebetulnya seandainya ditugaskan lebih dari itu pun insya Allah bisa kita capai. Karena memang yang belum berlistrik jumlahnya masih lebih dari itu.
Baik, dan pastinya kita harapkan ini sukses tahun 2023, tahun 2024 lebih naik lagi ya Pak targetnya ya Pak ya. Semoga dilancarkan pastinya usaha Bapak-bapak ini ya Pak, dan rasio elektrifikasi di Indonesia terus meningkat 100% kalau bisa begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Wanhar, Pak Agung, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami ya Pak ya, karena memang tidak ada solusi tunggal di sini, semuanya harus dilakukan bersama-sama. Dan pemirsa, diluncurkannya pada tahun 2022 ada lebih dari 80.000 rumah tangga yang sudah menikmati program bantuan pasang baru listrik atau BPBL. Dan untuk tahun ini pemerintah menargetkan 125.000 rumah tangga yang akan mendapatkan program BPBL ini. Kolaborasi instansi pemerintah yang baik ini pun kian menambah kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan rasio elektrifikasi. Dan semoga kedepannya listrik bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di 38 provinsi. Demikian perbincangan kita dalam program Indonesia Forward. Saya Diana Dwiqa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.